Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang ujian tengah semester dengan materi berikut. Satu, pentingnya pelajaran Pancasila di kampus. Pentingnya pelajaran Pancasila di kampus itu ada dua alasan. Satu, Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan nilai-nilai dasar fundamental yang universal bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang alasan kedua, bertujuan untuk membentuk kepribadian mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan adalah esensial untuk memastikan bahwa generasi muda mampu memahami, menerapkan nilai-nilai yang menjadi dasar negara Indonesia sehingga dapat menjadi warga negara yang lebih baik dan berintegritas tinggi. Untuk slide berikutnya, sistem hukum positif Indonesia dalam perundang-undangan pembelajaran Pancasila di kampus. Jadi sistem pembelajaran Pancasila di kampus, itu pembelajaran Pancasila di kampus sangat penting untuk memastikan bahwa negeri generasi muda memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka serta kontribusi mereka terhadap pembangunan hukum dan kebijakan Indonesia. Langsung ke slide ketiga, ideologi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Satu, makna ideologi bangsa. Makna ideologi bangsa. Pancasila itu juga memiliki peran sentral sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum, yang berarti bahwa semua peraturan dan undang-undang Indonesia harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, ideologi bangsa terbentuk. Ideologi bangsa terbentuk itu melalui proses sejarah dan budaya yang panjang. Pembentukan ideologi bangsa melibatkan aspek penting. Satu, sejarah. Dua, internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya. Tiga, pengalaman kolektif dan kesadaran bersama. Ideologi Pancasila menjadi dasar filsafat. Itu karena Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, yang berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan arah pedoman bagi perilaku individu maupun kolektif bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena memiliki tiga dimensi yang penting: realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Slide selanjutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembentukan sistem negara. Terus selanjutnya untuk etik norma moral Pancasila. Etik itu Pancasila mengacu pada sistem nilai mendasari kehidupan masyarakat Indonesia. Norma-norma dalam Pancasila adalah aturan konkret yang diturunkan dari nilai-nilai etika Pancasila. Untuk moral Pancasila berhubungan dengan penilaian tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya untuk
Etik yang berlaku di masyarakat umum. Etik merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Terus untuk slide selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut konsep kenegaraan menurut John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi dari hasil perjanjian masyarakat. Untuk menurut Bapak Soekarno, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Terus selanjutnya nilai Pancasila sebagai fundamental norm, yang artinya Pancasila berada dalam urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan dan menjadi dasar bagai peraturan yang ada di bawahnya, sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Udah.